Saldo tersebut terdiri dari yang pertama, dana operasional masjid sebesar Rp8.552.043. Item kedua, dana sosial garis miring yatim sebesar Rp15.224.303. Item ketiga, dana pembangunan masjid sebesar Rp69.696.392. Penyampaian berikutnya kami harapkan pada anak sekalian nanti pada saat khotib sedang berkhotbah di atas mimbar dan kita sedang melakukan sholat Jumat berjamaah, anak-anak sekalian baik yang di belakang maupun yang di atas, untuk kita diam sejenak, tertib ya. Jadi jangan ada yang cerita masing-masing ya, kita diam dulu sampai dengan khotib selesai khotbah dan sholat Jumat jamaah selesai. Nanti setelah selesai semuanya, silakan anak boleh bermain kembali. Demikian penyampaian kami. Marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan sholat Jumat berjamaah. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
Sekali lagi buat anak-anak yang di belakang ya, anak-anak, dan di lantai 2 kita mulai sekarang diam dulu ya. Kita akan sama-sama mendengarkan khotbah Jumat dari khotib. Terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أو كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Suatu ketika ada seorang laki-laki, jamaah sekalian. Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengajukan pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, peristiwa ini terdokumentasi dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasulullah? Hari kiamat itu terjadinya kapan? Mungkin ini pertanyaan kita semua apabila kita hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Sesungguhnya jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah sudah mempersiapkan apabila nanti ada orang yang bertanya tentang hari kiamat, jawabannya sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Nanti ada orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat tersebut. Kata Allah, qul innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat adalah hanya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, jangankan kita manusia jemaah sekalian, jangankan teknologi komputer, Nabi saja, Nabi Muhammad, orang pilihan yang dicintai oleh Allah, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Termasuk malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala sebagai pertanda hancur leburnya alam jagat raya ini, tidak tahu. Makanya aneh apabila beberapa tahun yang lalu ada ramalan bahwa kiamat terjadi pada tahun 2012 berdasarkan kalender suku Maya di Amerika. Mungkin di antara kita ada yang pernah nonton filmnya 2012.
Ternyata sampai 11 tahun berikutnya, tahun 2023, dunia masih biasa-biasa saja. Jamaah sekalian, kembali kepada seorang laki-laki yang bertanya tadi. Nabi tidak menjawab dengan jawaban tersebut, karena itu tidak menyelesaikan permasalahan. Nabi malah balik bertanya, jamaah sekalian, faqala, Nabi bertanya, ma'adattalaha, bekal apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat tersebut? Persiapan apa yang kamu sudah punya untuk menghadapi hari kiamat? Jemaah sekalian, hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat berat, baik di dunia ini maupun di langit. Coba lihat dalam surat Al-Qari'ah, Allah menggambarkan peristiwa hari kiamat tersebut. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Allah menjawab, yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Pada hari itu manusia berterbangan bagaikan laut. Jemaah sekalian, biasanya kita kalau musim hujan suka melihat kalau maghrib ada laron yang berterbangan mendekati lampu. Bayangannya seperti itulah kita nanti pada hari kiamat. Tidak ada gravitasi. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu jemaah sekalian, gunung-gunung berhamburan bagaikan kapas ringan. Gunung Salak, Gunung Bromo, Gunung Kerinci, Gunung Pangrango berterbangan. Gunung Uhud di Madinah berhamburan jemaah sekalian. Apalagi masjid, apalagi rumah kita, apalagi gedung yang paling tinggi, apartemen yang paling tinggi di Dubai, kecil bagi Allah, sangat dahsyat. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kamu sudah siap apa menghadapi datangnya hari kiamat tersebut? Faqala, maka orang tadi jamaah sekalian menjawab, ma'adattalaha, aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Min kasirin sholat, dari banyak pahala sholat. Min saumin, atau puasa. Min sedekatin, atau sedekah. Aku gak punya bekal pahala yang banyak dari sholat, dari puasa, dari sedekah ya Rasulullah. Mungkin ini kita ya mas kalian ya. Kita gak punya pahala yang banyak dari sholat, puasa dan zakat. Orang ini cuma sekali melanjutkan jawabannya, walakinni, tapi aku uhibbu ilallah wa rasul, tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban tersebut jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW menjawab, faqala anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sahih. Jemaah sekalian, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa dengan berbekal cinta kepada Allah dan Rasulnya bisa membuat kita berada bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis saya disebutkan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, maka dia nanti bersama aku di dalam surga. Ada jaminan jemaah sekalian, bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jaminan dari Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kita akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang ogah. Setiap umatku pasti masuk
Itu siapa orang yang tidak mau yang ogah masuk surga? Man atau ani yadkhulul jannah, man asoli faqad aba. Setiap orang yang taat kepada aku, kata Nabi, dia akan masuk surga. Tapi siapa yang maksiat, tidak taat kepada perintah dan larangan aku, dialah orang-orang yang ogah masuk surga. Jemaah sekalian, kunci daripada ini semua cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada di antara jemaah yang merasa bertanya dalam hati, Nabi kan laki-laki, kita laki-laki, kita cinta kepada laki-laki. Pengertian cinta di sini bukan seperti jemaah sekalian. Cinta kita bisa kepada manusia, bisa kepada makhluk, dan bahkan bisa kepada benda. Pernahkah di antara kita mendengar bahwa kita sayang, kita cinta kepada suatu benda? Misalkan ada lukisan yang indah, kita cinta sampai dijaga luar biasa. Kita sayang kepada lukisan tersebut. Atau kepada handphone, kita sayang kepada handphone tersebut. Apakah kita berarti cinta bagaikan kita kepada wanita misalnya? Pernahkah kita menyayangi kucing, burung, atau binatang peliharaan lain, atau bunga atau tanaman? Sampai-sampai jemaah sekalian, kebutuhan kucing kita siapkan makanannya yang enak, tempat tidurnya yang bagus. Kalau kita kemana-mana, kita kepikiran kucing di rumah kita ini bagaimana nasibnya. Itu arti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak kenal, kita nggak lihat wajahnya, tapi ada rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimanakah wujud atau cara kita mencintai Nabi? Allah Subhanahu wa taala berfirman jemaah sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Cara cinta kita kepada Nabi yaitu kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Nabi dan beri salam atasnya. Ini artinya jemaah sekalian, kalau tadi kita kunci, kita beli kemana-mana, namanya kita sebut-sebut. Bagaimana nasib si meong di rumah? Lu meong bagaimana? Meong bagaimana? Kepada Nabi kita Muhammad SAW, salah satu indikasi bahwa kita cinta, kita sering sebut-sebut namanya. Apakah dengan cara Muhammad? Allah memerintahkan saya banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang sahabat bertanya jemaah sekalian, kaifa nusalli ilaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Itu sering kita ucapkan, tapi berapa banyak kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari? Khatib minta izin untuk memberikan motivasi jemaah sekalian. Nabi menjanjikan man shalla alayya sholatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Semakin banyak kita bersalawat, maka semakin banyak rahmat Allah diberikan kepada kita. Nabi perlu kita sayangi, perlu kita cintai, perlu kita ikuti jemaah sekalian. Karena apa? Karena Nabi mendapat pengakuan bukan hanya dari kalangan muslim, tapi dari kalangan muslim pun diakui. Sebagai contoh jemaah sekalian, pada tahun 1978 ada seorang pengarang bangsa Yahudi namanya Michael Hart.
Dia menulis buku tentang ranking orang yang paling berpengaruh dalam sejarah di dunia ini. Judulnya adalah The 100 A Ranking of the Most Influential People in History. 100 orang yang mempunyai ranking orang yang paling berpengaruh di dunia ini dari segi sejarah. Itu jumlah sekalian Nabi kita Muhammad SAW menempati posisi yang pertama. Ketika ditanya kenapa memilih Muhammad sebagai orang yang pertama berpengaruh, dia seorang yang berhasil merubah tatanan kehidupan di dunia ini dari Saudi Arabia melebar kemana-mana, bisa mempengaruhi jalan kehidupan sejarah umat manusia. Oleh karena itu jemaah sekalian, apalagi sekarang kita pada bulan Rabiul Awal di mana Nabi dilahirkan, apalagi kita ini adalah hari Jumat, kita berbanyak membaca salawat kepada kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku nanti di surga adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada aku. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa banyak membaca salawat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfirullah. Innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah